Kami sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kongres luar biasanya di Kampar Riau itu hasilnya nol. Adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Kisruh dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi Ikatan Notaris Indonesia kini memasuki babak baru. Usai kubu Trifirdaus melalui kuasa hukumnya, Pablo Benua, menggugat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU ke PT UN Jakarta atas dugaan melawan hukum. Pablo bahkan menyebut sudah mengantongi bukti dugaan melawan hukum dan melampaui wewenang yang dilakukan sejumlah pihak, baik dari pihak Dirjen AHU maupun dari kubu Irfan Ardiansyah versi KLB. Hal ini berkaitan dengan ditetapkannya Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia atau INI, di tengah proses kasasi di Mahkamah Agung yang masih berlangsung. Lantas, apa harapan Pablo Benua usai menggugat Dirjen AHU yang dianggap melampaui wewenangnya dengan mengesahkan kepengurusan Irfan Ardiansyah yang dianggap cacat administrasi alias tidak sah kepengurusan yang dibentuknya? Terkait dengan dualisme Ikatan Notaris Indonesia saat ini, kubu daripada Kongres Banten, yaitu atas kepemimpinan, atas kepengurusan dari Bapak Trifirdaus Akbarsyah sudah mengajukan gugatan resmi perbuatan melawan hukum. Kami sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pihak, diantaranya oleh Kementerian Hukum, dalam hal ini Dirjen Administrasi Hukum Umum, beserta dengan kelompok daripada Kongres luar biasa yang saat ini telah disahkan oleh Dirjen AHU, yang mana kami duga itu adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Itu adalah perbuatan yang melampaui wewenangnya, yang sudah overlap, yang sudah melakukan satu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Dirjen AHU. Tiba-tiba dari Dirjen AHU, Dirjen Administrasi Hukum Umum, mendaftarkan pihak KLB. Ini sudah melampaui wewenangnya gitu loh. Sehingga bagi kami ada sebuah dugaan perbuatan melawan hukum yang harus kami lakukan gugatan agar semuanya menjadi terang benderang. Kami uji persoalan tersebut ke ranah peradilan. Ya harusnya saat ini SK yang sudah didaftarkan oleh Dirjen AHU dicabut. Jangan diberlakukan SK tersebut. Karena saat ini tidak ada pihak yang bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah di dalam sengketa tersebut. Kalau seandainya tiba-tiba ujuk-ujuk didaftarkan, maka menurut saya Dirjen AHU terlalu berani menentukan siapa yang berhak kepengurusan, siapa yang sah kepengurusan, siapa yang dianggap benar gitu. Itu terlalu berani, terlalu melampaui wewenangnya, sehingga menurut saya harus dicabut SK yang sudah keluar. Jangan sampai hukum di Indonesia itu dikangkangi, hukum di Indonesia itu bisa dipermainkan. Jangan sampai hukum di Indonesia itu menjadi sebuah alat gitu ya, sebuah alat untuk ambisi sekelompok orang menguasai sebuah organisasi. Ini yang perlu kita luruskan, jangan sampai terjadi hal-hal itu. Karena tugas pemerintah itu adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan dan putusan juga pengadilan. Jadi yang pertama secara yuridis ada putusan tata usaha negara, baik tingkat pertama maupun tingkat bandingnya. Dan ini juga menjadi hal yang menguatkan, yang menetapkan kepemimpinan Saudara Irfan itu sebagai ketua terpilih. Artinya segala hal yang berkaitan dengan pembuktian dan lain sebagainya, keabsahan persidangan kongresnya dan lain sebagainya itu sudah dibuktikan di pengadilan. Yang kedua, berdasarkan data yang kami dapatkan dan juga kami peroleh berdasarkan informasi yang ada,
secara surat menyurat dan lain sebagainya, kami dapatkan bahwa secara sosiologis kepengurusan saudara Irfan ini didukung oleh 24 pengurus wilayah. Kongres luar biasa Bandung yang dilakukan oleh kubu Irfan Ardiansyah dianggap tidak sah lantaran dianggap cacat administrasi dan tidak sesuai dengan ADRT Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Dengan kata lain, banyak aturan yang ditabrak oleh kubu Irfan. Salah satunya ialah tidak terpenuhinya data verifikasi. Misalnya saja, kubu Irfan mundur mendadak tidak melanjutkan proses verifikasi sebagai syarat untuk menjadi calon ketua umum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Padahal sebelumnya, nama Irfan Ardiansyah muncul sebagai salah satu kandidat yang akan bertarung dengan 4 kandidat lainnya. Nama yang santer digadang-gadang akan terpilih ialah Trifirdaus yang belakangan dijegal dan dianggap tidak sah oleh Dirjen AHU. Lantas syarat apa yang harus dipenuhi dan dijalani oleh seorang calon ketua Organisasi Notaris Indonesia? Benarkah Irfan sedari awal sudah tidak lolos dari data verifikasi lantaran tindakannya yang enggan melanjutkan proses penjaringan pencalonan? Rapat pleno pengurus pusat yang diperluas yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar, Riau pada tahun 2022 itu tim verifikasi mendapatkan data-data dari wilayah-wilayah tentang calon-calon ketua umum. Dan pada saat itu kami mengumumkan hasil verifikasi terdapat ada 5 calon yang memenuhi dukungan minimal dari wilayah-wilayah, termasuk yaitu Pak Trifirdaus, Pak Irfan, Ibu Oti, kemudian Pak Julius dan Pak Ruli Iskandar. Dan pada saat berproses lanjut, sebetulnya semua 5-5-nya mengikuti tahapan-tahapan. Oleh karena itu sebetulnya menjadi pertanyaan besar, mengapa tahapan-tahapan yang sudah disetujui bersama di Kampar itu tidak setia diikuti. Kalau masalah menang kalah kan itu bagian daripada kompetisi. Ini kalau diikuti secara komit, saya pikir tidak akan terjadi kekisruhan di Ikatan Notaris Indonesia. Itu yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bertugas memverifikasi calon-calon ketua umum dan calon-calon Dewan Kehormatan Pusat. Dan itu sudah dilakukan dan semua menerima. Pada waktu saya mengumumkan di Kampar, semua juga sukacita, senang, udah tinggal melanjutkan. Nah, itu sebenarnya kisruhnya karena tidak komit untuk mengikuti tahapan-tahapan sampai di kongres yang harusnya dihadiri oleh 5 calon. Yang datang hanya 3. Dan BSSN kita tahu sendiri kan seperti apa kredibilitasnya. Nah, namun di pertengah jalan setelah kita mempersiapkan di hari H di Cilegon dengan tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu ya, karena waktu itu kan ini nggak boleh, ini yaudah di Banten gitu, dari Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kami sudah siap nih. Jadi kurang lebih hampir seminggu sebelum itu tiba-tiba pemerintah membatalkan dengan alasan kalau yang hadir itu lebih dari kapasitas tempat, bagaimana mensiasatinya. Nah, padahal kami sudah siap dan mereka juga sudah siap. Ternyata alasan itulah yang menjadikan pemerintah membatalkan untuk e-vote di tempat. Dengan sistem seperti itu mulailah berjatuhan yang tadi disebutkan bahwa dari 5 akhirnya 2 tidak jelas, tidak mengundurkan diri dan tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam sosialisasi untuk pemilihan. Jadi kami undang tidak hadir, kami pengambilan nomor tidak hadir.
sudah kami surati, email semua segala macam sudah jelas ke tim ses, ke beliau sendiri, tapi tidak ada informasinya. Sampai pada saat kami pemilihan itu diadakan di Banten, itu sistem effort nasional itu benar-benar dalam waktu berapa bulan kami kerja dengan Kominfo. Bayangkan, ini lembaga loh, pemerintah yang menyuruh membuatkan sistem baru pertama kalinya dilakukan untuk INI atas permintaan dari Kemenhub. Kongres luar biasanya di Kampar Riau itu hasilnya nol. Karena kalau untuk isi KLB tentang ketua umum melakukan pelanggaran berat atau menjadi ketua ormas tertentu, yang kita tuju di KLB Kampar Riau itu mengubah anggaran dasar. Namun, hal lain yang tak kalah mengejutkannya ialah adanya dugaan intimidasi yang dilakukan Dirjen AHU kepada anggotanya yang dianggap tidak satu suara dalam mendukung putusan kepengurusan Irfan versi KLB. Dugaan adanya ketimpangan relasi kuasa juga ditunjukkan Irfan terhadap bawahannya. Sikap Irfan yang dianggap arogan membuat bawahannya dibuat kesal. Dan berikut kesaksian sejumlah pihak atas dugaan intimidasi yang dilakukan Dirjen AHU kepada anggotanya. Lantas, apa yang akan ditempuh dari kubu Trifirdaus atas isu tersebut? Karena banyak yang mendukung, tiba-tiba disebarlah sebuah bentuk teror kepada para anggota. Ya, jadi kita sudah melakukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, untuk perlindungan hukum kepada organisasi atau perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Karena jelas-jelas di sini ada sebuah upaya yang terstruktur, sistematis dan masif untuk membegal Ikatan Notaris Indonesia melalui Kementerian Hukum, dalam hal ini Dirjen Administrasi Hukum Umum, dalam rangka keberpihakan terhadap salah satu kubu yang sedang bersengketa, gitu. Salah satu pihak yang sedang bersengketa. Dan hal itu sebenarnya tidak diperkenankan oleh undang-undang, tidak diperbolehkan. Pemerintah dilarang masuk ke dalam rumah tangga sebuah badan hukum. Hal ini kan sama aja kalau misalnya gue punya PT, saya punya PT, perusahaan perseroan terbatas begitu. Lalu ternyata terjadi sebuah perselisihan antara saya, katakan selaku direktur utama, dengan komisaris. Apakah bisa ujuk-ujuk pemerintah masuk ke dalam proses sengketa tersebut dengan kamuflase sebagai upaya mediasi, lalu ujuk-ujuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah? Tentu itu tidak diperbolehkan. Pemerintah dilarang untuk ikut cawe-cawe di dalam urusan perselisihan suatu badan hukum. Tadinya berharap ekspektasi saya tinggi terhadap Pak Irfan karena saya Jawa Barat, Pak Irfan dari Jawa Barat. Saya berharap kepemimpinan Pak Irfan membawa suasana yang baru, yang bagus buat organisasi kita yang sangat besar dengan 20.000 anggotanya. Nah, oleh karena itu saya memang ada di kelompok Pak Irfan. Tapi dalam perjalanannya dan sedikit flashback, saya melihat ini sudah kayak organisasi, kayak sudah politik gitu loh. Terlalu banyak campur tangan daripada Pak Irfan sebagai ketua umum dulu yang merasa dirinya ketum dari hasil KLB kepada pengwil-pengwil, khususnya kami pengwil di Jawa Barat. Terlalu banyak beliau cawe-cawe untuk dalam hal pemilihan ketua pengwil khususnya di Jawa Barat. Dan ada intimidasi, ada penekanan. Misalnya awalnya dulu untuk pemunculan nama itu dari daerah. Beliau mau itu namanya harus tunggal, diaklamasikan.
Bagi saya mungkin karena saya perempuan, saya notaris, saya PPAT, bagi saya biarin aja tumbuh dari bawah. Orang juga bisa melihat kan bagaimana karya dan kinerja daripada seorang pemimpin. Suatu perkumpulan yang berbadan hukum itu harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu ya. Khusus untuk INI yang juga diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Kalau kita baca pasal 82 ayat 4 itu bahwa Ikatan Notaris Indonesia itu akan menetapkan mengenai fungsi, kewenangan ya dan lain-lain dari Ikatan Notaris ini dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi segala sesuatunya untuk bisa menjalankan aktivitas ya atau melakukan kegiatan-kegiatan apapun, baik yang sifatnya untuk mencapai maksud dan tujuan dari Ikatan Notaris Indonesia atau administrasi dari perkumpulan atau Ikatan Notaris Indonesia ini harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yaitu yang harus kita pahami dulu ya, segala sesuatu itu tidak boleh menyimpang dari anggaran dasar dan rumah tangga. Ketentuan yang berlaku untuk kongres juga berlaku untuk pelaksanaan kongres luar biasa. Artinya apapun tahapan atau ketentuan yang harus dijalankan untuk bisa dilaksanakannya suatu kongres juga harus diterapkan pada saat kita ingin menjalankan kongres luar biasa. Jadi nggak bisa potong kompas istilahnya ya, atau ujuk-ujuk ada suatu kongres luar biasa, itu nggak bisa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.